yang namanya sistem blockchain-nya. Ya alhamdulillah, September akhir atau September akan muncul blockchain-nya. Begitu juga dengan komitmen owner 99,5% CTC yang ada di market. Begitu juga dengan semua holder yang memegang CTC sampai hari ini. Harganya masih 0,7. Belum pernah ada orang yang bisa konsistenkan harga segini. Biasanya kalau owner-owner biasa yang memang no money, ya, itu akan jadi di mana? Uang itu pasti jadi 0,000000000 sekian. Percayalah. Karena ini belum pernah ada yang kita ceritakan ke teman-teman. Ini project yang mendomplengi project yang super power punya. Kenapa kita bilang project super power? CTC itu super power punya. Kita belum tahu all time high-nya sampai tahap berapa. Dan owner memang super banyak duit yang kita belum tahu lagi. Dan dia berani jamin kalau sekiranya Tiger AI scam, itu akan dibayar semuanya modal. Kalau di scamin. Tapi kalau dia scam, tantin rusak. Uang miliarannya kemarin itu pasti akan rugi lebih besar. Ini bukan uang miliaran yang rugi itu rupiah. Ini miliaran dolar punya, jutaan dolar punya yang sudah digelontori dana ke market dengan gratisan untuk menaikkan trust user yang sampai hari ini promosi itu sudah tersebar di mana-mana kayak kita-kita ini. Kita berterima kasih dengan CTC, kita berterima kasih dengan CTC. Rezeki Allah datangnya dari sini, kan begitu? Ujung-ujungnya apa? Itu trust namanya. Nah kalau nanti Tiger AI scam, semua projek akan scam. Tapi nggak mungkin dia mau scam dengan Tiger AI. Di situ aja kita pikir. Tapi kalau projek-projek yang lain sekeliling ini akan datang. Baik itu ARK, baik itu Akash, baik itu Planet Namek pun punya sistem. Anda tahu ownernya di mana? No. Anda tahu sistemnya secanggih Gaban? Ya. Tapi canggih, belum tentu buat kita profit. Sama persis kayak hari ini. Anda duduk di Lamborghini yang paling mewah. Coba bini teman-teman yang hamil mau lahiran naik Lamborghini, kita lihat kecepatannya 250 km per jam. Kalau nggak lahiran istri teman-teman dalam mobil itu, potong kuping kita. Belum tentu kita melihat orang yang memakai Lamborghini itu hidupnya enak waktu bawanya. Itu mobil gengsi namanya. Sama persis dengan kita ceritakan teknologi yang ada. Jadi dalam waktu yang sama, kita dalam profit. Dan untuk mencari profit di dalam sebuah bisnis, itu harus mencari trust dari sebuah perusahaan. Trust sudah ada, keyakinan sudah ada, bukti sudah ada. Tapi masih diabu-abukan dengan leader-leader kampret yang datang mengatakan sistem ini super power. Bullshit. Kita lanjut ke Bank Dunia Kripto. Silakan Bank Dunia Kripto. Assalamualaikum dan selamat malam Bank Dunia Kripto. Waalaikumsalam, selamat malam Bang. Ya, gimana Bang? Ya, gimana tadi di Madiun? Sukses Bang? Alhamdulillah. Sukses Bang. Nah. Ya nggak suksesnya cari bini situ. Nantilah tunggu CTCP ini meledak lah. Hai, kita cari bini jangan sungguh CTCP meledak. CTC aja udah banyak Bang. Terus yang kedepannya ini Bang, yang waktu dekat di mana acara? Nah ini yang belum tahu. Rule acara diprogramkan sama teman-teman. Acara terdekat besok di Pringgarate Lombok Tengah. Di Lombok Tengah acara terdekat Bang. Lombok Tengah itu jauh sekali itu Bang. Tadi Bang itu katanya mau ke Bumen. Nah ke Bumen memang akan ada lagi. Tapi tanggal mendekati September kayaknya. Jawa Timur banyak nggak Bang? Jawa Timur ini gini loh Bang. Kalau aku Naruto bisa bagi 10.000 aku mau Bang. Cuman kita ini nggak larat Bang. Kemarin dari Ponorogo aja ke Madiun Bang. Aku tidur di jalan loh Bang. Saking capek. Oh, berarti udah ada supir Bang sekarang? Enggak lah. Supir diri sendiri enggak Bang. Kita kan belum orang kaya Bang. Ini Bang. Tadi kalau nggak salah saya dengar di waktu pembukaan tadi ya. CTCP apa akan ada exchange sendiri? Bukan. Jadi ada bot nanti yang digunakan ke exchange sendiri. Contoh abang pakai contoh Binance lah. Kan exchange kan yang abang pakai sendiri. Botnya itu bisa connect pakai IP yang disimpan pakai robot dia. Gitu. Berarti ada kita mainnya iya. Ada jasa-jasa bot yang mereka buat, jasa tools lah berbentuk AI. Gitu loh Bang. Oke.
Berarti kita nanti mainnya masih di wallet ya bang, dompet TP. Betul, betul. Kita belum tahu mekanismenya bagaimana, pokoknya di dompet itu. Gas fee-nya semua pakai CP malah. Oke. Siap, Robot bang. tidak Nanti malah dibeli malah. bagus lah. Tidak dibeli Bagus. malah robotnya. Bagus lah, nanti tambah project, nanti CTCP poinnya tambah naik terus, moga-moga harganya pak. Benar. Karena proyeknya banyak bang, dan dia jamin ini tidak ada robot yang dimiripkan kayak robot ada yang di dalam exchanger. Biasanya robot exchanger kan ada yang mirip tuh, ada DCA, ada grip, ada Iya. arbitrage, ada rebalancing. Ini bukan. Ini beda punya. Pasti Nah. baru-baru lah ini. Jadi ambo penasaran nih bang, robotnya connect gimana? Nah, tapi di spot tapi, bukan di future. Bukan kayak robot yang kemarin Sarai yang sekarang sudah barai itu. Nah, kita bilang, isolated tidak bisa untung punya. Isolated kalau harga naik, teman-teman pikir market short, hancur. Nah, kan benar sudah terjadi. Dah aku bilang, jadi. Ya, hancur benar. Oke. Oke, sip. Oke siap bang, saya cuma Baik. penasaran tadi loh di pembukaan. Aku pikir nanti ada exchange baru CTCP. Enggak lah, kalau buka action itu tidak belum tentu menguntungkan bang. Action itu harus pakai dana modal. Ini aku jelaskan. Aku sudah buka action sendiri. Teman-teman boleh lihat. 6 tahun yang lalu aku sudah buka action sendiri. Namanya HLB.trade. HLB.trade. Kita ada pair Indonesia EDR. Kita ada pair USDT. Dan token yang kita rilis pun hampir mirip kayak CTC ini. Namanya HLB token. Dan itu 100. Dan sampai ke Venezuela, Bangladesh semua kita sudah buat. Kita ada experience punya dengan teknologi begini. Baik itu DAO, baik itu check, baik itu D5, baik itu Game5, kita ada pengalaman. Kita paham cerita ini, kita pernah buat punya. Dan kita cerita, exchanger, kalau di Indonesia kita pakai regulasi, setiap pair yang dibentuk itu ada pajaknya ke pemerintah. Jangan main-main loh, ada pajaknya pemerintah. Pair USDT sama EDR, pajaknya ada. Pair Doge, EDR, pajaknya ada. Jangan main-main. Ini real punya. Begitu juga dengan mereka ngambil server udah berapa, anti hacker sudah berapa, benar nggak? Dan nanti kalau ada orang tukar jual beli, kita mau cari dulu modal dari mana. Itu bukan modal kecil. Kalau nggak ada money laundry di bawah itu nggak akan bisa terbuka punya. Benar? Benar. Iya bang, semua pajak. Oke Semua bang, itu pakai aja. pajak. Baik, Ya, baik. Baik. Ya, Terima yang kasih. lain nanti bisa tanya-tanya, masih banyak angkat tangan itu. Oke bang, Ya, baik. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut Bang Bowo, selamat. Ya, Bang Silakan. Hendrik. Ya, Ya, malam Bang Hendrik. Sehat-sehat ya. Sehat selalu lah. amin, Semangat. amin. Bang, saya izin dulu, Bang. Halo, Baik, Bang. Saya izin Ya, dulu, silakan. Bang Sultan. Baik, Oke, Bang. baik. Terima kasih Bang Sultan. Iya. Gimana Bang Selamat? Iya. Aduh, ya memang perjalanan Bang Hendrik masih mungkin bisa sampai jangan sampai mau tutup hari itu, Bang. Enggak lah, aku capek banget sebenarnya. Cuma aku baru sadar ini, tekakku jadi sakit. Jadi Pak Mandi juga belum sehat-sehat jadi tekaknya. Benar, ya. Bangun Iya. pagi itu nelan air ludah itu aduh kok sakit ya. Iya, sakit ya, Bang, memang. Gimana Bang Selamat? Awalnya memang lagi nggak enak terus, Bang. Cuaca ekstrim lagi ekstrim ya memang. Benar, benar Bang. Lagi panas sekali, dingin sekali sekarang. Betul. Ya, yang penting Bang Hendrik jaga kesehatan lah. Amin, terima kasih Bang Selamat. Biar semua nih zoomnya berguna banget gitu buat kita ya Bang. Ya, Terima amin. kasih Bang, cuman itu aja sih saya tanya. Baik. Yang baik. penting sehat aja ya Bang. Amin, terima kasih, Selamat Bang. malam. Selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam Bang Selamat. Terima kasih buat teman-teman yang caring buat kami semua. Ya, jadi kita juga caring kepada teman-teman. Makanya kita samperin juga teman-teman di daerah. Dan kita gagahkan juga untuk teman-teman buat acara supaya sampai kepada orang-orang baru yang bakal teman-teman bawa. Cara caring kita akan lakukan langsung. Kita akan buktikan langsung. Dan juga kita mau teman-teman kenal yang namanya pembagian dapat duit, pembagian hasil yang sudah ada di dalam dunia digital ini. Bagi teman-teman yang baru yang ada di dalam Zoom, jangan memumetkan perkara-perkara yang ada di dalam sistem
yang namanya cryptocurrency, apapun tidak perlu. Apa yang perlu teman-teman pikirkan adalah bagaimana untuk mengeluarkan dana ini. Dan polanya diajarkan dan kita akan memberikan pengajaran dengan YouTube, dengan informasi dan juga dengan Zoom. Jadi teman-teman jangan khawatir apa itu kripto, bentuk apa pula bentuknya, tak. Kita ada pembagian duit, daftarnya begini, dapat segini. Tanggal segini, dapat kota, ambil peluang ini. Setelah peluang ini dapat, nanti diambil masuk sini, lalu dijadikan USDT, dan jadi USDT, nanti jadi dolar rupiah, bagaimana? Alurnya kita ajar. Alur itu sudah habis belajar, insyaAllah teman-teman bakal dapat penghasilan dari namanya cryptocurrency. Jadi selesailah ceritanya. Ya, dalam waktu yang sama, ayolah. Berganding bahulah kita untuk mamapah orang baru ini mendapatkan duit. Kemarin kita CTC, kita sudah kalah. Kalah waktu, kalah momen. Tapi hari ini kita harus menang di CTCP dan momen ini tidak akan datang lagi. Sekiranya namanya kita lewati lagi CTCP ke depannya. Kita lanjut ke Bang Al-Fatih. Silakan Bang Al-Fatih. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Al-Fatih. Bang Fatih? Assalamualaikum Bang Fatih. Okey. Boleh lewati Bang Fatih. Nanti Bang Fatih angkat tangan lagi. Kita lanjut ke Xiaomi. Xiaomi. Kita lewati Xiaomi. Kita lanjut ke Oppo. Kita lanjut IR. Iris ke? Ira. Kita lanjut IR27. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Izin lanjut, Bang. bertanya. Ya, silakan Bang. Ini pertanyaan saya simple, tapi ada 3 poin tadi udah saya catat sih, Bang. Satu-satu Bang. Oke, Bang. Bentar ya, Bang ya. Saya buka catatan dulu. Jadi yang pertama saya mau tanya itu gini, Bang. Ini izin ya untuk semua para upline, terutama dari saya. Saya bertanya hanya sekedar ingin tahu dan cari ilmu gitu kan. Jadi yang pertama sebetulnya Bang, kalau dari koin CTC Plusnya sendiri sebetulnya jumlah airdropnya itu berapa sih? Kemudian 108 Bang. Iya Bang? 108. Jadi kan Abang kalau mau tanya, at least harus ada. Abang tahu, Abang sudah dapat berapa akun CTCP? Aku sudah 400-an lah Bang. Abang tahu ini sudah ada di market kan? Tahu, aku nengok di market cap aja sih aku lihatnya Bang. Iya, sudah ada di situ, di dalam market cap dan smart kontraknya bisa tembus langsung ke wallet namanya smart chain-nya. Smart kontraknya di jumlah supply-nya muncul di situ 108 juta. Oh gitu ya. Iya. Ngerti aku Bang. Oke, baik. Kedua? Yang kedua, intinya dari CTCP sekarang ini sudah listing kah atau belum sih Bang? Aku nggak paham ini Bang gitu. Nah, kalau sudah ada harga itu sudah listing, Bang. Kalau belum ada harga, belum listingan. Benar kan? Oke Bang. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga, ini CEO-nya CTC sama CTC Plus ini sama kah tidak sih Bang? Enggak. Sama persis kayak BNB dengan Butalik Butarin Ethereum sama enggak? Enggak sama. Oh. Nah, Itu karena izin kan Bang, saya itu kan kemarin kan udah jalan sekitar 400 wallet kan. Tadi malam itu saya nengok YouTube-nya Bang Sultan. Terus ada saya lihat juga, saya sebut namanya juga ya, Div Channel, ada Kang Susno juga. Saya lihatlah di situ, mereka ada ibaratnya mau bilang, oh CTC Plus ini nggak ada loh pemberitahuan resmi dari tantinnya atau dari CTC-nya, dari CEO-nya pun nggak ada juga gitu kan. ya orang-orang yang berkoar-koar gitu kan dia buat project sendiri. Dari kemarin orang-orang yang berkoar-koar begitu, yang bawa AKAS, yang bawa ARK, yang nggak berani tampil ke depan.
Makanya di saat orang mau ngerjakan yang gratis, malah menjadi hujatan mereka semua. Makanya kita jangan masuk ke channel-channel itu. Cukup teman-teman ada di WA, link referralnya nanti tak munculkan, ataupun link Zoom, ataupun nanti contoh yang memang setia dengan kita selama ini, persis kayak channel YouTube-nya, yaitu Sultan Cuat, Darsono, yang masih setia. Jadi dalam waktu yang sama, kita lihat juga kesetiaan teman-teman itu bekerjanya untuk apa. Kan begitu? Orang-orang yang menghujat, baik sangkakala, yang konon-kononnya ini planet Namek, aduh tolonglah. Mereka ada projek sendiri. Akhirnya menjelekkan projek yang gratisan. Tetapi mereka itu mendapat keuntungan dari rampokan yang ada di Indonesia. Memang benar dan harus. Akas itu harus dikerjai. Dan harus dalam waktu yang sama, kalau aku pulang ke Jakarta, aku akan jadi cepu malah di Real punya. Karena ini mereka nggak habis-habis memprospek orang-orang kita untuk mencari target keuntungan mereka. Setelah target keuntungan mereka, leader yang pertama yang membawa proyek ini masuk, itu dapat profit daripada cukong, tukang rampok. Benar kan? Iya. Baik itu Jukoy. Aku tanya, abang mau nggak datang ke Madiun semata-mata mau ketemuku? Mau nggak? Kalau Pasti nggak mau kan? Nggak, kita Kalau cerita jauh, kita nggak kenal. iya, Pasti nggak mau kan? Tapi Iya, iya. kenapa mereka jauh-jauh bilang proyek itu bagus kalau mereka nggak disuap dengan duit? Itu Betul pula nggak? ya kan. Benar. Kalau mereka nggak disuap dengan duit, kalau mereka nggak dijanjikan dengan sesuatu, masa dia akan bilang ini bagus, ini mantap punya? Dari mana mereka tahu itu mantap? Iya. Benar kan? Masuk akal, iya. Nah, kita sudah paham punya dengan mekanisme itu. Dan dia datang, tadi kita bahas lagi. Contoh Zain, leadernya ARK dan juga Akas, datang ke beberapa kota. Nah, aku tanya, berapa omsetnya? 30M. Berapa hari? Balik dari Hong Kong 30M, tidur hotel apa? Hotel 200.000, tai kucing 30M. Hotel 200.000 ya dia tidur. Kalau abang ada penghasilan 100 juta per hari, abang mau tidur royo? Enggak lah, enggak level lah bang. Nah, Tui, ini tidur royo Amaris, apa standar? Katanya, omset 30 miliar. Iya. 30 miliar itu besar sekali loh bang. Oh, 7 turunan gak habis tuh bang. Bener. Tidur royo. Ay, camano lah cerita. Ada teman kita juga. Omset berapa bang? Aku sekarang alhamdulillah nih. Per hari dapat 100 juta. Cari project lain lagi. Yakin nggak dapat 100 juta? Gak mungkin lah, untuk apa lagi 100 juta satu hari, sebulan udah 300 Nah, juta bang. itulah kelemahan leader kita di Indonesia. Otak godang, sok ngerti, sok hebat, dan terpengaruh orang-orang baru. Dalam waktu yang sama, kenapalah semua bisnis itu dicampak ke Malaysia? Karena bukan otak godang yang dipamerkan. Mereka tahu experience dan product knowledge. Pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Cina, pandai bahasa India, global lagi, jumpa sama orang ni nggak malu. Kita jumpa leader-leader kita, 10 yang datang pergi ke luar negeri. Kita boleh tahu punya 9 di antaranya nggak pandai bahasa Inggris. Betul? Iya betul, setuju sih. Bagaimana dia mau prospek orang itu? Education sama kita berkomunikasi sama orang itu aja pun nggak tahu. Lalu nanti kalau dia ketawa, kita ketawa. Dia nggak tahu yang diketawain kita. Betul kan? Oke, masuk akal bang. Baik. Begitu sih, Bang. Jadi satu-satunya modul utama yaitu Zoom lah. Terakhir bang, Ya, silakan. yang terakhir ini bang, saya ini memang sangat-sangat awam lah di koin itu gitu kan. Saya paling di timnya Bang Herman, kemudian ada Sinana juga gitu kan. Saya sering ngobrol-ngobrol aja biasa di grup gitu. Yang mau saya tanyakan lagi yang terakhir itu, kalaunya sudah listing di kayak di coin market cap itu saya lihat kan misalkan kayak CTC Plus gitu, smart kontraknya kita tampilin di situ kan. Itu kan ada yang muncul lambangnya sama yang enggaknya, itu kenapa bisa begitu ya bang ya? Jadi begini, zaman dulu, market cap belum famous. Sekarang market cap jadi patokan. Jadi mereka ada sombong dikit. Untuk melistingkan minimum 2 exchanger dan harus bayar ke market cap untuk memunculkan logo.
Dulu logo itu munculnya gratis dari market cap. Begitu juga logo munculnya di dalam token pocket dan juga Trust Wallet, itu sekarang semuanya bayar. Paham? Oke, Bang. Sama persis kayak abang dulu naik Gojek ataupun beli kemana-mana ada cashback. Sekarang abang pernah dengar nggak cashback? Jarang sih, udah hilang lah. Bukan jarang, nggak ada lagi. Dulu abang beli McDonald 100.000 cashback 50%. Benar nggak? Iya sih. Karena sudah jadi kecanduan, orang menjadi patokan. Coin market cap, coin Gecko akhirnya tidak ada lagi. Makanya pola kripto di sekarang sudah berubah. Karena token pocket punya coin sendiri, Trust Wallet punya coin sendiri, market cap juga. Dalam waktu yang sama mereka ini harus pakai coin mereka untuk menaikkan harga coin mereka. Dengan mana? Untuk melisting. Benar kan? Sama persis kayak kita melistingkan token di Indodax. Itu bayar, Bang. Bayar. Nah, kalau untuk munculkan logo di Market cap. Bukan market cap. Awalnya untuk munculkan logo di Block Explorer kayak BP20. Nah, itu ada donasinya yang harus dibayar. Nanti muncullah logonya dengan sosmed. Kalau market cap itu harus minimum 2 exchanger check yang didaftarkan. Contoh, masuk ke exchanger ini, dilistingkan dan masuk ke exchanger ini, dan nanti baru muncul logo di coin market cap. Jadi coin market cap tidak bisa jadi patokan kripto hari ini. Begitu juga dengan web paper. Yang harus jadi patokan kripto hari ini, harus ada owner yang persis kayak Yulim Xiong, nepuk dada, gua banyak duit, gua kasih token 9999%, nanti gua akan beli di market. Itu belum pernah ada. Setuju? Oke, Bang. Alright. Ada lagi, Intinya Bang? Bang, intinya berarti Bang, kalau seandainya sekarang ini udah listing dengan harga awal kemarin kan 1,7 atau 1,3 ya gitu. Sekarang kan di posisi 0,7 ya Bang ya. Itu berarti bisa dibilang 90% bakal cair dong Bang gitu ya. Bahasa kasarnya lagi Bang, karena saya kan nggak berilmu kan di kripto ini gitu. Itu kayak mana tuh Bang penjelasan? Kalau pasar cairnya, dia kan dijanjikan setiap Zoom kita 99,5% akan dapat bahagiannya 100 token, tapi harganya belum tahu. Oke Bang. Gitu. Yang penting walletnya KYC. Oke. Oke? Baik. Untuk harganya pokoknya kita nggak palah ngerti lah ya Bang, yang penting Ya. nah, Karena sudah hari ini, sekarang di ini hari aja ya, ini, Bang. nah hari ini 3,2% token ETF yang berbentuk BTC yang ada di tim-tim bule yang dikoneksi sama SEC. 3,2% dari jumlah supply 21 juta itu pun naiknya sampai 130.000 tok BTC yang dipompa-pompa terus. Iya. Benar kan? Iya Bang. Nah, tapi di sini LP itu yang akan sedikit demi sedikit yang menentukan ini bisa withdraw atau tidak. Contoh begini, selamat datang ya, kita undang 1.000 orang, tapi makanannya cuma ada 10 orang. Masuk akal nggak, Bang? Nggak bisa dong, nggak masuk lah Bang. Nah, mantap, Bang. Kalau undangnya itu 200 orang, tapi makanannya kayak 300 orang nih. Masuk akal nggak, Bang? Masih ada sisa lah kan, itu masih bisa nih. Nah, itu yang sebenarnya LP itu diperuntukkan, Bang. Oke? Makanya sekarang ditebar 108 juta sampai dengan sekarang pun belum sampai di angka segitu ya Bang ya. Belum. 108 juta nanti dikeluarkan pasti bertahap. Sama persis kayak antrian. Ya kan? Ada cerita waktu makan banyak, tapi makan sepuasnya. Masuknya cuma 10 orang. Abang pernah dengar gak cerita itu? Belum pernah ya Bang. Wah, jadi mirip kayak gitu. Ini cerita para nabi sih. Tapi nggak enak, kita banyak agama di sini. Iya aman. Konsepnya adalah antrian. Kita ada 100 orang, masuk dulu 5 orang, makan kenyang-kenyang. Sudah, ente keluar, masuk lagi 5, makan kenyang-kenyang. Sudah kenyang, sudah, ente keluar. Konsepnya begitu Bang. Dia nggak kasih langsung di 100 itu masuk, nggak bisa. Dia antrikan, jadi barisan, masuk 5. Sudah kenyang, sudah, ente keluar. Kayak gitu konsepnya. Oke? Iya Bang, sama satu lagi Bang kalau boleh Bang. Yes, silakan. Aku minta tolong dijelaskan staking itu sebetulnya apa sih gitu loh. Kalau saya lihat itu misalkan aku punya dolar
ku beli apa namanya USDT, baru ku stakingan ke CTCP, terus dapat untung gitu bang. Tapi masih bang, aku jujur nggak paham, aku udah berapa kali aku nengok YouTube, nengok ini Nanti kayaknya kalau sudah cair, nanti kita buat videonya. Kalau kita jelaskan, kalau dibayangkan itu susah bang. Kalau dibayangkan hidup nggak apa-apa. Tapi nanti pegangan hidup itu susah. Iya. Oke? Pokoknya nanti Oke, Bang. tak kasih videonya satu persatu. Yang penting sekarang ini perbanyak akun terus. Mantap. Oke bang. Kalau Baik. itu jalan terus tuh bang. Amin. Mudah-mudahan. Yang penting Oke. pada sehat semuanya. Terima kasih bang. Amin. Sama-sama bang. Sama-sama. Ya itu aja bang. Makasih banyak bang. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke Bang Mazlana. Mazlan. Siapa nih? Luar biasa, kato-kato. Assalamualaikum. Selamat malam. Max. Max Lan. Ya, silakan Bang Max. Malam Bang. Ya, selamat malam Bang. Ya, jadi gini Bang, cuman ada satu pertanyaan. Saya kan buat ini sampai 2.500 di satu akun untuk di akun HD ya, wallet HD. Itu kira ada bermasalah nggak Bang nanti ke depannya? Masalahnya di mana tuh menurut Abang? Aku jelasin. Ya, karena aku takutnya something terjadi kan nggak bisa ditarik gitu loh. Itu di pikiran saya aja. Enggak. Jadi wallet Ya. HD itu kebijakan dari token pocket. Ada orang bisa buat sekali kelompok, ada orang buat bisa satu-satu. Ada juga dibuatnya dengan konsep yang berbeda lagi. Nah, itu cuma kebijakan. Yang dihitung sama Web3-nya adalah address wallet yang berbeda. Begitu aja sih, Bang. Oke? Karena gini Bang, aku buat pertama itu aku langsung buat 300 tadinya aku buat langsung 300. Ternyata dia dibatasin dulu 200 dulu, 200. Benar. 200 habis itu bisa ditambah gitu Bang. Betul. Itu yang jadi pertanyaan aku sih sebenarnya. Sudah nggak masalah itu, Bang. Jadi kalau Nggak biasanya masalah, 200 sudah selesai, nanti baru Abang tambah lagi. Abang delete yang lama, tambah lagi 200 gitu. Jangan Siap, simpan gitu loh. Nanti sama persis kayak mobil yang dihidupkan tadi. 10 mobil yang dihidupkan, satu yang dibawa. Nanti orang heran. Kayak kali nih, bensin udah Iya. mahal. Nah gitulah. Iya benar-benar Bang. Oke Bang. Terima kasih Bang Hendrik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Kita lanjut Bang Rusmawan. Halo Bang Rusmawan. Ya, silakan Bang Rusmawan. Ya, Pak Hendrik. Selamat malam, Hendrik. Sehat? Selamat malam. Sehat, alhamdulillah. Enggak, tadi itu saya itu sebenarnya prospek, Pak Hendrik. Mungkin dia paham lebih tahu dari saya tentang kripto, walaupun apa kita kurang tahu. Intinya ada pertanyaan yang membuat saya tidak bisa menjawab untuk di-PR-kan gitu, Pak Hendrik. Kata saya, Apa ini? saya PR-kan dulu, katanya gini. Dia nanyanya gini, Pak Hendrik. Katanya ini, nanti ketika memang airdropnya sudah selesai dan semua mencairkan, dia akan merediksi harganya jatuh di 0,001. Kata saya, kenapa? Mungkin lebih parah, kata menurut dia. Alasannya kenapa, kata saya, kok bisa harganya jatuh? Karena nanti saya kan udah bilang gini, ini kuotanya nanti untuk mencairkan itu per jam buka tutup. Macam motor kalau ada perbaikan jalan dibuka ditutup, jadi memang bisa lancar terus. Seperti itu. Nah, terus lagi ditambah lagi karena katanya dia nanti orang pada jual semua karena butuh duit, nanti pun itu akan membuat harga jatuh. Karena saya tadi prospeknya gini, karena tadi mungkin kesalahan saya atau gimana Pak, karena gini, prospeknya ini kebetulan yang di prospek orangnya menengah ke atas, lumayan ada uangnya, terus mungkin sedikit paham tentang kripto, gak tahu saya yang di bawah pengetahuan dia, gak tahu dia yang di bawah saya. Nah, kata saya ini katanya nanti sekarang kan 0,6
0,7, 0,6 paling nanti kayaknya kata saya ini kalau kita Bilang sama nanti dia. di Pak Hendrik mau 0,1. bertaruh 1 miliar. Kalau bertahan 1 bulan, 1 dolar daripada harganya nggak usah 1 dolar lah, 0,5 dolar lah. Bertahan sebulan aja 1 miliar. Sanggup ada. Dia 0,001 kan? Saya tanya lah sama dia. Ini kan Dia masih ada bilang- rakam. Nah, dia bilangnya ini pokoknya nggak mungkin. Saya kan bilangnya gini. Ini insya Allah harga terburuknya mungkin 0,1 kita mudah-mudahan lah. Kita ini udah untung besar kalau bikin 1.000 sampai 2.000 wallet. Nah, seperti itu. Wah, nggak Betul. mungkin katanya. Orang pada jual nanti harganya Nah, mungkin jatuh. jadi simple aja. Itu kan dia ngomong sama abang. Abang bilang, upline ku bilang, ya, taruh 1 miliar. Sebulan aja utuh 0,5 ke atas. Ya, 0,5 ke atas nih utuh nih. Mau nggak 1 miliar? Turun 0,5, gua bayar 1 miliar ke dia. Tapi kalau utuh sebulan, malah menaik. Mau nggak dia bayar 1 miliar? Sebulan. Oke Bang, Bang Hendrik, sok saya Tapi jumpai kita di sign materai langsung, jangan cerita. Nanti ini udah banyak terjadi. Kemarin batu di Bang Heri juga begitu. Bang Heri saudaranya malah sampai berantem sama saudaranya. Hal terburuk pun nanti ini bisa cair. Aku kasih lu 10 juta. Dia bilangnya cair ini 10 juta. Sampai sekarang yang katakan 10 juta. Bang Heri yang mau kasih 10 juta malah. Itu di Purbalinggo. Nah, hari ini kita cerita gampang, nggak usah 1 dolar lah kebanyakan. Kita juga nggak tahu predisinya. 0,5 kita berani jamin. 0,5 bertahan 1 bulan. Kurang aja 0,5 dalam waktu sebulan, anggap 1 hari kurang aja, kita bayar 1 miliar ke dia. Setuju? Siap, siap. Saya pokoknya gini, berarti besok saya temui dia kembali. Karena dia gini, jangankan saya Dari 1.000 mana tuh sampai- daerahnya? Masih tetanggaan desa Pak, masih tetangga desa. Nah, kalau orang Karena- desa nggak usah lah bang. Ini kalau leader, kalau orang desa kita nggak tahu punya, dia nggak akan ada duit segitu. Kita pun keuntungan yang kita kasih. Jadi dalam waktu yang sama, orang kayak gitu enak jadi tinggalkan. Ini bukan kita mau mundur, takut nanti rumahnya dijual pula, susah pula kita nanti kan. Enggak, untuk dia kan ngomongnya gini Pak, saya kan jangankan 1.000 wallet katanya, saya 10.000 pun saya siap katanya, asal ini proyeknya bener aja menurut kamu 0,1 nanti pas withdraw itu bisa bertahan. Intinya Simple aja bang, orang kayak gitu, abang capek prospeknya. Lebih bagus gini Pak, jangan katakan bukti, saya bukan Tuhan. Bapak juga bukan Tuhan. Kalau berbalik dengan Bapak tadi, berapa dia bilang tadi? 0,0? Gimana, Pak? 0,00 berapa? 0,001. 0,001, berarti 100 dolar nanti kalau terbalikkan jadi gimana Pak? Nah, Bapak kan juga bukan Tuhan, saya juga bukan Tuhan. Sama persis kita mengerjakan CTC kemarin. Tapi kalau dia berani bertaruh, ya kontak. Kita kasih dulu 50%, 50%. Nah, ini 50%. Berani ya? Hendrik. Ah. Ya intinya kan saya pun besok punya dasar gini aja Pak. Kalau ini nyampe harga 0,001, uang Bapak saya kembalikan semua. Kalau memang harganya di atas atau di 0,1 atau di atasnya 0,2, 0,3, Bapak berani nggak ngasih 50% aset nanti yang dibikin? Nanti Ya, saya Ya, jadi begini Bang, itu pemikiran dia karena udah banyak zonk. Biasalah. mungkin Pak kayaknya gitu. Nah, Kayaknya. ini pemahaman yang abang hitung sendiri. LP-nya baru ada sekitar 0,36 kalau nggak salah persen dari jumlah token. Ya, kalau WD-nya tuh per kota nih, Ya. agak-agak orang beli gas fee butuh untuk WD. Ini anggap ada 100 juta akun yang sudah terbentuk nih. 100 juta akun, kita belum tahu gas fee-nya. Anggap hal terburuk 30%. Rata-rata orang tahu nih 30%. Berarti sudah ada 30 juta dolar. Betul? Betul Pak Hendrik. 30 juta dolar dari nilai dolar loh, bukan dari nilai token. Orang butuh gas fee untuk ngeklaim airdrop ini. Bener kan? Ya. Dengan harga gas fee sekarang,
abang coba transfer uang $10.000, abang beli, harga naik berapa persen? Gua jamin naik tinggi banyak. Coba. Anda. Berarti $10.000 aja hari ini abang buat, itu pasti 0,9 harganya. betul Pak. Berarti benar. Kenapa Pak Hendrik bilang berani bertaruh di angka sampai 1 miliar? Berarti ini mungkin tidak akan turun di harga 0,1, 0,2, 0,3. Mungkin standby 0,5. Benar, contoh begini, abang WD, aku mau WD, orang butuh gas fee gak? Oh banget Pak. Butuh Banget Pak. butuh, pasti dia cari gas fee. Gas fee itu pasti menumpuk dan harga pasar ikut naik. Siapa yang jual? 10 yang masuk, satu yang jual. 10 yang masuk, satu yang jual pasti. Benar. Luar, Pak Hendrik, sebenarnya dengan pemahaman Pak Hendrik, sekarang saya paham kenapa ini Gaspi untuk swab atau untuk klaim pakai CTC Plus. Karena dengan pembelian CTC Plus itu akan ngangkat kembali harganya naik. Benar. Luar biasa, ownernya luar biasa Pak, mantep. Dan pernya waktu BTC kemarin jatuh, itu menambah terus. Pernya di BTC itu nyambat terus. Di saat BTC kemarin naik juga CTC naik. CTC kan bakal naik September. Token CTC Plus juga ikut naik kemarin loh. Ya betul. Coba betul. tengok dia naik. CTC naik harga. BTC naik harga. Dua-dua ikut naik harga. Dia sudah domplengkan token-token itu, kalau jatuh dia martinggalkan terus. Dia beli terus. Beli terus BTC, perkan CTC. Makanya orang nggak paham. Dex scanner nggak tengok. Cuman prediksi aja. Begitu Pak. Ya, makanya tadi saya gini Pak Hendrik, mohon maaf izin Pak Hendrik saya menyampaikan. Saya prospek gini aja. Sekarang kamu modal 1 HP 1.300.000 kalau memang itu sayang handphonenya, takut kenapa-napa. Terus siapkan Gaspi 2.500.000. Anggap nanti 0,1 kamu punya uang 160 juta, saya bilang gitu aja Pak. Iya. Saya kan Benar. simpel aja. Katanya, mungkin, seperti yang dibilang Pak Hendrik, mungkin dia sering jauh atau gimana, dia malah ngomongnya gak mungkin dan gak mungkin seperti itu. Intinya Pak, saya intinya ada dasar untuk nemuin kembali Pak, karena kalau dia ikut aset saya Pak, dia sanggup mau bikin 5.000 wallet katanya. Kalau memang dia berani jamin katanya. Oke kata saya. Saya kan Gak usah 5.000 Pak, bilang biarin dia jatuh malu. 5 wallet aja Pak. 5.000 kali 2.000 kali 5 aja. Gak usah Bapak pening. 5 wallet tok, bilang sama dia. Itu kalau gak ada gas fee-nya, besok telepon aku kasih gas fee-nya. Kita tengok nanti, kita adu. Benar kan? Paham Pak Hendrik, paham. Baik. Sebenarnya kalau orang sombong Bang, kita bisa bagi juga dengan kesombongan. Benda apapun kita belum tahu. Benda ini gratis, dan sok ketakutan. Biasanya orang ketakutan aja yang memberi alasan. Benar kan? Apa yang dia takutkan? Dengan modal 2.000 mau dijamin. Kadang-kadang orang bodoh loh kayak gitu. Dan aku pun gak mau juga memprospek orang begitu. Harusnya begitu. Tapi kena abang kekeh, gak masalah. Jadi dalam waktu yang sama, bisa dimalukan 5 akun aja Pak. 5 akun kali 2.000. Selesai Pak. Ya kan? 10.000. Jangan katakan 5.000 Pak. 10.000 aja udah cukup lah rupiahnya. Dia kan Kasih gas fee. udah gitu dia kan nanya, emang katanya Mas, katakan ke saya kan, ke saya emang udah bikin berapa wallet? Saya bilang aja 6.000 Pak. 6.000 sampai sekarang jalan 7.000. Bapak hitung aja kalau misalkan ini 0,1 satu dari 1.000 wallet 160 kalikan 7.000 wallet gitu aja kan saya. Waduh. Nah, kalau untuk hitung uangnya dia memang cepat. Oh, saya gitu ya. Nah itu dia Pak, hitung-hitungannya seperti itu. Jadi simpel. Kalau memang 0,1 ini 1.600, 0,2 3.200, 0,3 ya tinggal hitung-hitung aja gitu Pak. Berarti satu wallet kita isi 100 kalikan segitu. Karena ya itu lumayan mikir. Runding, gak tahu kenapa. Packnya besok saya temui kembali. Intinya saya punya jaminan juga dari Bapak. Saya ini berani ngomong sama dia, kalau ini sampai jatuh di harga lebih dari 0,01 ke bawah, intinya 0,01 ya. Dev akan takut token akan distribusi lebih besar lagi keluar. Kenapa token diambil sebagai gas fee? Kita tahu punya. Kenapa token itu jadikan gas fee? Kenapa harus dinaikkan harga? Kita tahu.
Karena di saat harga naik, orang pencet withdraw, dapatnya profitnya 100% dari harga yang di market. Kalau harga $1 yang orang stakingkan $100. Betul nggak? Siap Bang Hendrik, siap. Pertanyaannya, kalau gas fee-nya itu 10% dari $100, berapa gas fee-nya yang harus dibeli di pasar untuk nambah LP? Berapa? $10 kan? Ya, Kalau harganya $10, gas fee butuh berapa kalau 10%, Pak? $100, Pak. Bang, ngeri ya Pak. Nah, ini menaik loh harganya karena LP-nya kecil dan SP-nya itu kukuh malah. Kukuhnya dari mana? 0,26% kalau nggak salah yang keluar, itu 6 miliar LP-nya, Pak. 6 miliar. Wow. Baru sedikit. Biasanya owner itu mengkelabui kita, dia naikkan harga setinggi gaban, LP-nya cuma ada sekian USDT, dia masukkan token. Wah, token kita harganya segini, tapi LP-nya berapa? Nggak ada. Kan gitu kan? Ini harga 0,7, dari kemarin LP-nya ditambah terus dan tambah terus. Nah, disinilah keyakinan kita, orang yang akan masuk ke TV, dia akan garu kepala nih, mau jual atau menyelamatkan akun. Di pertanyaan abang ada 1000 akun contoh. Lolos satu nih. Ya. Agaknya abang mau menyelamatkan akun yang banyak ini atau jual? Gak bakal ada yang jual, malah yang beli untuk gas fee, Bang. Percaya sama aku. Sebenarnya Pak Hendrik, sebenarnya tadi saya ini keteternya cuma gini. Kalau memang harganya lebih dari 0,1, kamu berani tanggung jawab enggak? Aduh, saya bingung tadi Pak. Gini aja kata saya dulu ke guru saya, tanyain dulu. Besok Kalau tokennya itu banyak di pasar sama orang-orang sekarang, lalu tokennya itu tunggu dijual, kita takut, Bang. Kita pasti ada asumsi, wah ini mati punya. Benar kan? Tapi token ini bukan sama kayak CTC pemberiannya, dia antrian. Jadi antrian pakai kota malah. Makanya aku bilang, pernah nggak dengar cerita para nabi yang masuk per 5 atau 10 makan sampai kenyang keluar? Pernah nggak dengar? Makan kenyang keluar. Kenapa nggak dia masukkan semua tentara itu makan langsung keluar? Nah, kita pasti ada solusinya di situ. Nah, konsepnya itu hampir mirip begitu. Kita ada 10.000 orang. Boleh, 10.000 orang nanti kita kasih semua. Tapi apa macam? Masuk 10 dulu. Sudah kenyang ah? Sudah. 10 masuk lagi. Kenyang, keluar lagi. Nah, benar kan? Contoh aku ada 10 akun. 10 token di jari. Dan 10 orang ini kalau diberikan per satu, semua jual, harga hancur kan? ya, Beda nggak betul Pak. dengan pemberian 10 token ini orang itu diantrikan? Oke, aku beri lu 1 token dengan apa akad. Oke, ya, lu mau jual kah ataupun lu mau pegang? Aduh, pening dia. Oh, saya mau jual mah. Ya udah, ini duit. Jadi 10 token sama owner lagi nggak? Ya, betul Pak Hendrik. Nanti orang ke-9 datang, ditanya lagi, lu mau jual kah ataupun lu mau ambil token? Lu ingat itu rumah mau bayar, ini motor mau tukar ban, itu anak mau kasih susu. Oh, saya mau uang lah. Ini token kasih saya lagi. Token sama owner jadi 10 atau tidak? Benar kan? Ini gas fee loh. Ini realnya. Jadi masih sisa 8. Betul. Mungkin dari 10 itu yang megang token cuma 3. 7 owner punya. Jadi owner tetap pemilik token yang terbanyak dan akan memberikan token untuk 100% ke 100.000 wallet kalau tercapai targetnya. Betul atau tidak? Siap Pak Hendrik, siap. Paham Hendrik? Cukup mengerti. Siap. Baik. Oke. Hendrik, satu lagi. Ini sebenarnya banyak ditanyakan teman-teman, tapi nggak ada salahnya saya menanyakan ulang. Nah, ini kan saya udah stake, ada beberapa wallet. Nah, kebetulan di referral sampai 30 semua ada yang 1.000 token CTC. Berapa? Maksudnya gini, setelah saya sudah staking kan, nah nanti kalau memang withdraw yang bonus itu memang di awal atau setelah tutup atau kapan Pak Hendrik? Maaf ini nanya Pak Hendrik. Withdraw bonus masuk ke wallet airdrop kan, mendingan di akhir aja nanti, sisa-sisa 2 hari kayak gitu baru withdraw, Bang. Ya, irit gas fee. Karena gini, kemarin saya withdraw Pak, masuk terus
mungkin ada yang daftar di bawah terus nambah lagi gitu Pak. Bisa, makanya kadang kalau kita withdraw dia tambah, mendingan di akhir withdrawnya, begitu Bang. Alhamdulillah. Oke lah, siap. Baik. Udah, Baik. Pak cukup berarti. Terima kasih banyak. Bang Rosman. Baik, sama-sama. Ya. Pak, itu Ya. satu lagi jangan lupa nanti untuk acara reuninya harus dikondisikan, Pak. Baik. Insya Allah Bang. Baik. Siap. Oke. Makasih banyak, Pak. Salam Yo. buat teman-teman. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Rosman. Nah, kenapa kita berani tahu? Kita developer, kita tahu cara pola kerja yang bakal dibuat sama Dave. Jadi kita bukan cuma untuk menjamin, no, kita tidak tahu. Makanya kita bilang, ya 0,5 tengah mungkin lah. Karena setiap orang butuh gas fee dan akan dibeli di market, harga pada lonjak, yang menjual akan sedikit karena butuh menyelamatkan akun-akun yang lain dan tergiur juga dengan keuntungan staking yang bakal terjadi, market akan membeli terus dengan nominal berapapun harga pasar nanti terbentuk. Kenapa? Yang di stakingan tidak ada ruginya, yang masuk itu adalah dolar. Bayangkan, masuk $100, jadi $100 yang di stakingkan langsung cepat-cepat stakingan supaya tidak ada namanya fluktuatif akun yang cepat bergejolak. Nah ini sama persis kayak mengkonkret bangunan dari awal. Makanya kenapa bangunan tinggi-tinggi itu konkretnya tinggi? Karena di bawah itu betonnya itu dikonkret sampai keras-keras, jadi di atasnya itu nanti mengecut, dalam waktu yang sama harganya bagus, meriah, megah, di bawah sudah ada bunker-bunker yang ada didomplengi dengan token-token pernya luar biasa. Makanya DEX Scanner itu dan buktinya, teman-teman bisa cek di DEX Scanner, pernya udah disiapkan untuk ada harga market jatuh dengan token-token yang volume besar, otomatis dia akan beli. Contoh BTC, nanti dia akan beli BTC dan segala macam untuk menjadi harga pasar luar biasa. Dan sekiranya harganya naik, otomatis juga akan menaikkan harga CTCP di market. Oke, dari kemarin itu si paling tampan mau tanya tapi nggak jawab. Ya silakan Bang, si paling tampan. Tidak ada yang tidak tampan selain si paling tampan. Silakan. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, Bang si paling tampan. Bang si paling tampan. Oke. Kadang-kadang kalau tampan malu susah juga kan. Kita lanjut Bang Saifus. Cristiano ini Ronaldo nih. Ronaldo. Nah, silakan. Assalamualaikum Bang. Iya, waalaikumsalam Bang. Aku gak ada yang mau ditanyain sih Bang. Apa? Cuma mau bilang itu Bang. Apa? Bilang I love you. Aku Ya, dengar itu yang Yulingsong mau ketemu apa gimana itu Bang? Ya, ini di akhir Agustus ada 2.000 orang yang sudah berkumpul di Kamboja, yaitu dari Tiger AI TP2 ke atas. Nah, itu dikumpulkan di Kamboja untuk mungkin pertemuan apa kita nggak tahu, karena aku juga nggak ikut. Harusnya tanggal 28 pergi, tapi kita malas. Kebetulan malas, kita lagi fokus habis-habisan untuk Tiger AI dan CTC Plus untuk biar cuan. Kalau pergi pun terjerit, terlolong, nongkrong sama-sama, ya capek juga. Ya kan? Tapi kita berangkat mudah-mudahan September. Begitu Bang. Oh iya Bang. Udah Bang, itu aja Bang. Baik. Masalah iya Bang. Makasih Bang. Mau ikut kah? Enggak Bang. Iya kali. Ya, kalau mau ikut, semua tiket dibayar. Asalkan TP2 aja. Nah. Tiket, Iya, penginapan, makan, semua dibagi. Alright? Iya Bang. Baik, terima kasih Bang Saif. Ya. Ya, selamat malam semua. Ya, kita lanjut ke Bang Ifri. Silakan Bang Ifri. Bang Ifri, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Henry. Bang. Ya, Ya saya menanyakan itu gasbinya itu belum bisa itu ya. Belinya di mana gitu ntar untuk gasbi CTCP-nya. gas fee-nya itu di token pocket sudah bisa dibeli. Abang ketik aja CTCP, logonya sudah muncul, bisa di swap
baik itu melalui BNB, pakai USDT, BTC bisa di swap. Oh gitu udah Di bisa token dibeli pocket berarti. itu sudah bisa dibeli. Tapi masih jauh sih ya. Masih 1 bulan lagi ya. Ya, 1 bulan lagi. Tapi kan nggak salah dicicil. Kalau kita beli di saat harga, contoh abang beli ayam di waktu lebaran mau besok lebaran, agak-agak ayam mahal atau murah? Berarti itu belinya di token pocket. Iya, beli di token pocket. Oh gitu. Berarti kan saya ada dompet berapa tuh belinya di dompet satu aja gitu ya. Iya, satu aja. Sudah pakai, nanti lompat-lompatkan. Oh gitu. Satu-satu aja. Iya. Oke? Oke, hanya itu sih yang ditanyakan, Pak. Baik. Terima kasih Bang Efri. Belinya di token pocket. Ketik aja Pocket. CTCP muncul. Iya. Benar, Oke Pak. deh. Iya, makasih, Pak. Iya. Assalamualaikum, Bang Hendrik. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Bang. Kita lanjut ke Bang Edisut Malang. Silakan Bang Edisut. Assalamualaikum Bang Hendrik. Waalaikumsalam, Bang. Terima kasih ya. Sehat selalu Bang Hendrik. Iya. Baik, mau saya tadi yang masuk bagian cuma karena agak terlambat, jadi mungkin pertanyaannya ada pernah sampaikan di awal, ya mohon maaf kalau sama. Ini terkait ini Bang Hendrik. Klaim reward itu kan dapat 3% ya ke atas naik gitu ya, masalah ya. Iya, Nah ini benar. kalau kita katakanlah ya, kalau kita punya katakanlah 3 level 1, 2, 3 yang masing-masing punya 30, itu kan berarti kan punya kemungkinan 30 kedalaman ke bawah masing-masing level. Ini triknya kalau mau ngambil mengklaim itu yang bawah dulu atau boleh bebas di atas, di tengah atau gimana? Bebas Bebas ya, nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tadi ya. benar. Jadi contohlah misalkan saya ambil di level paling bawah, katakanlah BSC 61 katakanlah, itu kan ada 30 di bawahnya. Itu kan di situ kan ada taruhlah ada 30 level juga dalamnya kan. Itu diambilin semua tidak masalah ya, nanti gabung-gabung gitu ya. Nah, Betul. ya, Jadi kalau nanti tiga-tiganya bisa dapat sekaligus kalau kita ada modal untuk letakkan. Tapi kalau satu-satu dulu nggak masalah. Baik mau di 1, nomor 2, nomor 3 juga nggak masalah. Begitu Bang. ya ini kan penarikannya berarti kan dengan BNB ya sekarang ini kan. Nah, terkait dengan yang reward itu kan harus diklaim sebelum masa berakhir tuh Bang Hendrik. Iya kan. Nah ini masih terkait dengan yang saya tanyakan kemarin tuh, kira-kira bagusnya gimana nih Bang? Kalau katakanlah sekarang mau diklaim, bukan masalah gas fee-nya sih, masalahnya malah nanti setelah diklaim itu masuk ke mana nih anunya, poinnya itu ke wallet utama atau Setelah diklaim, nah kalau kita klaim di wallet staking ataupun airdrop ini. katakanlah sekarang airdropnya yang setiap level kan punya ini nih, punya apa namanya reward yang belum diklaim tuh masing-masing dapat tiga lah, itu itu diklaim dia nambah kemana nih, ke wallet? Dia nambahnya nanti ke dalam wallet, benar. Nambahnya ke wallet kalau stakingnya remove. Karena kan kemarin coba ada teman yang nyoba itu kan, taruhlah di situ ada kita cek dulu pertama walletnya itu 100 ya, karena belum ada klaim ya. Kemudian di situ ada diklik level 1 ada katakanlah 5 yang belum diklaim, diklik klaim harusnya kan 105 gitu ya. Tapi dia tetap 100. Nah makanya kita tanya ini kemana yang 5 itu larinya, apakah nanti atau seperti apa, atau memang seperti itu sekarang itu gitu Bang Hendrik? Iya, memang nanti larinya ke wallet Bang. Oh nanti ke wallet ya. Nah, Iya. Lari ke wallet sebenarnya nanti gini, tinggal Pak. di remote token oke deh. Ya, kaitan dengan yang kemarin saya tanyakan untuk yang katanya itu kan akan diupayakan kalau yang dompetnya kena phishing itu kan bisa diganti nomor alamat walletnya, tapi setelah masa ini. Artinya kalau kita nggak klaim rewardnya ini kan angus sebelum masa berakhir. Sementara kalau diklaim sekarang masuk ke wallet nanti diambil pula sama maling itu kan. Oh Gimana iya. solusinya nih? Nah phishing itu memang susah kita mendeteksi Bang. Tapi mudah-mudahan kita try dulu letakkan uang $1 disedot nggak? Kalau nggak sedot
dalam 1-2 hari, berarti nggak ada phishing. Nah, selama yang tidak disedot itu dalam waktu 1-2 dolar atau 0,3 dolar atau apa segala macam, yang ada saldonya di situ, nah otomatis, nah kita bisa melakukan transaksi di situ. Lewat ya, klaim ya. Nah, tapi posisi yang sudah diklaim ini kan tidak bisa dipindahin ke dompet lain sebelum masa berakhir gitu, masa airdrop. Artinya kalau Jadi tidak ada masa ketentuan lah. Kapan-kapan artinya nggak, maksudnya gini Pak Hendrik, katakanlah tadi udah ngeklaim rewardnya, katakanlah jadi dompetnya, walletnya menjadi terisi lebih karena ada wallet yang diklaim tadi. Tapi ini kan belum bisa dioperkan ke wallet yang lain, maksudnya biar yang aman, yang nggak ada phishing kan belum bisa kan sebelum masa airdrop berakhir. Iya. Ulang bang, ulang, putus-putus. Putus-putus. Jadi kalau yang sekarang ini sebelum masa airdrop berakhir, berapapun yang ada di wallet kita itu kan belum bisa dipindahkan ke wallet yang lain kan? Betul, belum. Hanya bisa Belum bisa. ada angka di situ. Tapi Betul. di remove pun nggak bisa ya, Bang? Nggak bisa. Remove-nya masih habis tanggal nanti baru wallet itu bisa di-remove. Artinya kalau misalkan kita sekarang ini melakukan remove claim, maling pun belum bisa meremove ya. Iya, benar. Kecuali dikasih kasfi gitu ya, baru dia ya nanti pada saat setelah masa langsung disedot. Tapi kalau kasfinya nggak dikasih pun dia nggak bisa ngambil ya. Betul, nggak bisa. Tapi kan kata Bang Hendrik nanti kan kalau sudah diambil klaim di masanya itu kan menjadi stacking Bang Hendrik. Iya, di stacking dulu. Nanti masuknya ke dalam wallet Web3. Jadi dia belum di-remove, dia akan bukan masuk ke wallet kita. Nanti kita akan otomatis cari kan solusinya terus. Nanti masuk kita otomatis akan- masuk ke ini kan Bang Hendrik. Masuk otomatis masuk ke stacking kan, apa yang ada di wallet. Betul, masuk stacking. Nanti baru masuk ke wallet ya. Nah, Dan bukan case wallet yang- TP ya, wallet di Web3 bang. Dia ada wallet Web3 kan? Dia wallet Web3-nya itu yang paling kanan itu. Ya, dia masuk di Nah. situ. Dia bukan langsung TP. Karena kasus kemarinnya saya ceritakan Pak Hendrik kan, saya pernah stacking $1 itu kan tiba-tiba kan unstack posisinya. Itu kan bisa maling itu membuat unstack gitu loh. Nah ini kalau mereka nanti dari wallet otomatis masuk ke stacking $100 katakanlah, nah tiba-tiba di unstack ya kacau kan jadinya. Betul. Setuju. Mudah-mudahan ada solusi dalam waktu terdekat lah sama Oke Dave Bang. untuk mengubah address wallet dan apa nanti kita akan kasih juga kemasukan. Begitu, ya bang ya. Oke, terima kasih. Baik, itu yang kita Yuk, sama-sama. pikirkan. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut Bang Insan. Bang Insan, silakan Bang Insan.